saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dimanapun saudara-saudari berada, salam jumpa dan salam sehat bagi kita semua di dalam renungan harian yang dilakukan oleh gereja kita untuk hari ini, Selasa 29 September 2020. Bapak Ibu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan hari ini tertulis dalam Yesaya 57 ayat 16. Sebab bukan untuk selama-lamanya aku hendak berbantah, dan bukan untuk seterusnya aku hendak murka, supaya semangat mereka jangan lemah lesu di hadapanku, padahal akulah yang membuat napas kehidupan. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pernahkah kita berbantah-bantahan? Pernahkah kita marah dengan orang lain? Atau pernahkah kita murka dengan orang lain? Tentu kalau ditanya pribadi lepas pribadi, semua kita pasti pernah marah. Marah adalah cara kita untuk mengungkapkan emosi kita. Nangis, tertawa, senyum, marah itu adalah ekspresi emosi. Dan itu baik. Tetapi pertanyaannya, apakah ketika kita marahnya berkelanjutan dan berketerusan? Kita marahnya tak berhenti. Bahkan jadi semua orang menjadi sasaran kemarahan kita. Apakah ketika kita marah, kita marah dengan tidak tepat? Sampai matahari terbenam, kita belum berkurang marahnya. Atau sampai hari berganti ke hari yang baru, kita masih marah. Disinilah pertanyaannya. Firman Tuhan hari ini mengatakan, aku marah tidak untuk selama-lamanya, aku murka tidak untuk seterusnya. Nah, ini tentu sejalan dengan apa yang dikatakan firman Tuhan di dalam perjanjian baru dalam Efesus 4 ayat 26. Dikatakan begini, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Intinya apa? Intinya, kalau kita marah, janganlah marah kita itu terbawa kepada hari yang baru, atau berkelanjutan, atau berketerusan. Kalau terjadi seperti itu, pasti marah kita itu menjadi tidak baik. Pasti marah kita itu mendatangkan sesuatu yang tidak baik, baik bagi kita yang sedang marah maupun bagi orang yang kita marahi. Marah kita itu tidak menjadi energi yang positif, tapi cenderung akan menjadi negatif, baik bagi diri kita secara mental, fisik, dan perasaan kita, juga bagi orang yang kita marahi. Saudara-saudara, marah itu baik kalau dikelola dengan baik dan tepat sasaran di waktu yang tepat. Tetapi marah akan menjadi musibah bagi orang yang tidak mampu mengelolanya, bagi orang yang akhirnya memarahi orang yang tidak layak untuk dimarahi. Nah, dalam hal seperti itu kita harus belajar banyak bagaimana cara Tuhan Yesus marah, bagaimana cara Allah marah. Tentu Tuhan juga bisa marah, tentu Yesus juga bisa marah. Tapi ketika marah,
Yesus menyampaikan dengan cara yang baik, dengan bahasa yang baik, dengan waktu yang baik. Dan setelah itu Yesus kembali memberikan pemulihan. Allah kembali memberikan pemulihan dan pendamaian, sebagaimana yang kita lihat di dalam firman Tuhan ini. Yesus atau Allah marah kepada umat Israel yang hidup di dalam dosa, yang hidup di dalam kejahatan. Dan karena marah, Allah menghukum bangsa Israel sampai dibuang ke Babel. Tapi ketika di Babel, umat itu menyadari kesalahannya. Ketika umat itu menyadari dosanya, Tuhan kembali mengampuni mereka. Tuhan kembali ingin memberikan semangat kepada mereka dan ingin memulihkan kehidupan mereka dengan menjanjikan kepada mereka akan kembali pulang ke Yerusalem dan akan hidup kembali penuh dengan sukacita, sehingga mereka tidak terus di dalam perasaan bersalah dan membuat mereka menjadi letih dan lesu, tidak bersemangat. Ketika Tuhan menjanjikan keselamatan dengan mengutus hamba-hambanya, mereka kembali mendapatkan energi baru untuk semangat berpengharapan menanti sukacita itu. Demikian juga lah kalau kita di dalam mengalami kemarahan. Jangan berkelanjutan dan jangan berketerusan. Kalau apa yang kita marahi, kalau seseorang yang kita marahi, kalau anak yang kita marahi, kalau murid yang kita marahi, kalau istri atau kalau suami yang kepadanya kita marah, sudah menyadari segala kekurangan kesalahannya, mari kita berdamai dengan dia. Mari kita pulihkan dia. Mari kita memperbaiki kembali hubungan kita dengan dia, sehingga dia tidak menjadi letih, lesu di dalam perasaan yang dimarah itu, tapi dia bisa kembali mendapatkan kekuatan baru bahwa dia merasa dia dikasihi. Karena marah kita adalah bukti kasih kita, bukan bukti dari benci kita kepadanya. Kita pun yang mau berbaikan, yang mau memulihkan perasaan marah kita itu, kita menjadi bisa kembali tenang, kita bisa kembali bersemangat, kita bisa kembali bersukacita. Makanya firman Tuhan mengatakan, bersukacitalah orang-orang yang membawa damai, yang mau menciptakan kembali kedamaian, karena mereka akan disebut sebagai anak-anak Allah. Oleh karena itu, Bapak Ibu, marilah mengelola kemarahan kita, memanajemen kemarahan kita dengan cara yang baik, dengan tepat sasaran, dan jangan biarkan kita dipenuhi dengan amarah yang akhirnya membuat kita menjadi memiliki luka batin, kebencian, dendam, dan akhirnya merancangkan kejahatan. Tapi orang-orang yang cepat pulih dari kemarahannya, hidupnya akan selalu mengeluarkan hal-hal yang baik dan yang positif. Selamat bekerja. Tuhan Yesus memberkati kita sepanjang hari ini. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang kembali mengingatkan kami bagaimana kami boleh meneladani Engkau, meniru Engkau di dalam mengelola kemarahan dan perbantahan kami. Biarlah kami marah dengan marah yang baik, tapi tidak berketerusan dan berkelanjutan. Tapi biarlah kami boleh cepat memulihkan hubungan kami, berdamai kembali, supaya semuanya kembali menjadi baik. Dalam melakukan segala pekerjaan kami hari ini, kami serahkan hidup dan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Apapun aktivitas dan pekerjaan kami, kiranya Tuhan yang memberkati, sehingga menjadi kemuliaan dan persembahan kami kepada Tuhan, dan mendatangkan sukacita kebaikan dalam hidup kami dan bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai memberkati kita sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin.